Untuk apa mengganggu wanitaku? Bak bak bak. Om Rehan menarik lengan suaminya. Jangan lakukan ini, sudah cukup. Aku baik-baik saja, Anggi baik-baik saja. Anggi berusaha membujuk suaminya, namun Rehan masih tidak mau berhenti. Bak. Nendra terkapar di tanah, wajahnya habis babak belur. Banyak orang di perusahaan melihat dari balik dinding kaca perusahaan. Dengan gerakan cepat Dito mengibaskan tangan mereka untuk menyuruh mereka semua pergi dari sana. Bisa bertambah runyam masalah ini jika Rehan kembali marah karena hal lain. Bi, kau baik-baik saja kan? Rehan menatap Anggi mengusap wajah istrinya lembut. Anggi tersenyum sembari mengangguk. Tangan Om terluka, ucap Anggi. Aku baik-baik saja. Dito, kau urus dia, jangan sampai dia muncul lagi di hadapanku. Jika itu terjadi, aku pastikan kalau dia tidak akan hidup di dunia ini lagi. Baik Tuan. Rehan menggenggam tangan Anggi membawa gadis itu pergi dari sana. Tante Sisil, ucap Anggi. Sudah, biarkan saja dia. Aku yakin Sisil pasti mengenal laki-laki bajingan itu. Anggi kembali mengangguk. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara. Suasana hati Rehan sedang tidak baik. Jangan sampai dia malah membuat mood Rehan semakin meluncur ke dasar samudra. Di mana kotak P3K-nya, Om? Anggi melepaskan tangan Rehan ketika mereka sudah sampai di ruangan Rehan. Brak, Anggi terkejut saat tubuhnya tiba-tiba ditarik dan didekap erat oleh sang suami. Rehan menunduk dengan wajah sendu juga putus asa. Kapan kita akan mengumumkan hubungan kita, Bi? Aku tersiksa jika harus seperti ini terus. Aku suamimu, tapi aku tidak bisa langsung memelukmu ketika aku ingin. Banyak yang harus aku pertimbangkan, kenapa harus seperti ini? Anggi menepuk punggung suaminya perlahan. Pasti karena kejadian di bawah barusan Rehan ingin memeluknya, namun dia tidak bisa karena banyak orang di sana. Laki-laki ini sangat lucu. Om, Anggi cari kotak P3K-nya dulu ya. Tangan Om luka itu. Rehan menatap lekat wajah Anggi. Gadis itu sedang serius mengobati luka di punggung tangan Rehan. Wajah cantiknya mampu membuat Rehan berdebar-debar. Kenapa baru sekarang dia menyadari ini? Padahal dulu gadis ini selalu menjadi pengecualian untuknya. Nah, sudah. Anggi meniup punggung tangan Rehan lalu menempelkan plester dan mengecup punggung tangan itu lembut. Rehan menarik tangan Anggi, mengangkat pinggang di gadis itu dan mendudukkannya di pangkuannya. Anggi hanya tersenyum. Dia mengalungkan kedua tangannya di leher Rehan, menatap wajah itu penuh cinta dan kekaguman. Terima kasih, ucap Anggi pelan, sangat pelan sampai Rehan hanya mendengarkannya seperti sebuah bisikan. Tidak, aku yang berterima kasih. Kau baik-baik saja. Itu sudah cukup untukku. Semburat merah muncul di pipi Anggi, jantungnya berdebar seiring dengan mendekatnya wajah Rehan. Tangan besar mengusap wajah Anggi lembut, usapan itu turun ke bibir. Jempol tangannya tidak berhenti bergerak menyentuh, bahkan sesekali dia mendorongkannya agar dalam. Anggi mengerti maksud suaminya, perlahan dia menghisap jempol tangan suami, membuat Rehan hampir meledak. Matanya terpejam. Sesegera dia menarik tangannya beralih menekan kepala Anggi agar dia bisa menciumi istrinya yang dalam. Sangat dalam sampai Anggi hampir kehabisan stok oksigen. Sejak kapan dia mulai mengerti hal-hal seperti ini? Setiap kode yang suaminya berikan akan dia tangkap dengan cepat. Meskipun Anggi masih belum mahir semuanya, paling tidak dia sudah bisa mengimbangi keganasan sang suami. Om, ini kantor, jangan aneh-aneh. Kenapa ini kantorku? Aku yang membuat peraturan. Tapi Om, belum sempat dia menjawab, Rehan sudah menjatuhkan Anggi di atas sofa, mengukung tubuh mungil itu dengan tubuh besarnya. Kau sangat cantik, sangat. Aku hampir gila karenamu. Lanjut aja sendiri, mau gedebuk juga terserah kalian. Aku nggak tanggung jawab ya. Rehan berjongkok di sisi sofa. Anggi tidur. Mungkin dia terlalu lelah meladeni nafsu Rehan. Pria itu mengusap wajah kasar. Untuk pertama kalinya dia melakukan hubungan seperti ini di kantor. Tanpa gilanya, dia karena tidak bisa menahan godaan. Sebenarnya Anggi tidak pernah menggodanya. Rehan sendiri yang tergoda. Maafkan aku, ucap Anggi penuh penyesalan. Kecupan di kening Anggi menjadi tanda permintaan maaf. Tok tok tok, masuk, sahut Rehan. Ini selimut yang tuan muda minta. Dito menyerahkan sebuah selimut. Rehan mengambilnya dan menyelimuti tubuh Anggi dengan sangat hati-hati. Mata Dito memicing tumpukan tisu bekas di bawah sofa membuat otaknya mendadak kolset. Astaga, jangan bilang mereka habis melakukan di sini, Tuan Rehan.
Anda benar-benar binatang buas, bisa-bisanya Anda. Oh, kepalaku rasanya ingin pecah. Dito menunduk, Dito mulai bergerak tak nyaman. Sabar, Maiki. Suatu saat aku akan mencarikanmu goa yang hangat. Sebelum itu terjadi jangan pecahkan kepalamu. Kamu nggak keluar? Tanya Rehan pada sekretarisnya. Ah iya, maaf tuan. Rehan, kembali suara lain terdengar. Rehan menoleh, dia menaruh jari telunjuknya di atas bibir. Nugroho mengangguk mengerti saat melihat Anggi tidur di sofa. Ada yang ingin ayah bicarakan? Kita bicara di luar saja. Rehan melirik Anggi sekilas lalu berjalan mengikuti ayahnya. Begini, Rehan, apa nggak sebaiknya kamu ajak Anggi bulan madu mumpung perusahaan masih belum sibuk? Sebaiknya kalian pergi biar ayah yang mengurus semua pekerjaan di sini. Rehan berpikir untuk beberapa saat, tapi ayah, Anggi ingin pulang ke Bandung, rencananya akhir minggu ini Rehan akan membawanya ke sana. Rehan juga ingin mengajak Anggi jalan-jalan kapan-kapan aja ya ayah. Rehan juga harus mengurus sekolah Anggi. Setelah semuanya selesai, Rehan baru akan memikirkan ini. Nugroho mengangguk. Baiklah, kalau begitu seperti itu kamu bilang mau ke Bandung kan? Ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan di sana. Ini mungkin lebih baik karena nanti Anggi bisa tinggal agak lama dengan orang tuanya. Sementara di tempat lain Nafisa kalang kabut lantaran motornya tiba-tiba saja meletus. Jika tahu akan seperti ini, Nafisa mungkin tadi berangkat pakai taksi online saja. Kamu itu kenapa harus merajuk kayak gini sih? Mumu, mana nggak ada bengkel juga, gimana dong? Nafisa menendang Vespa kesayangannya. Kesal, dia jarang memakai motor saat keluar rumah, giliran motor dipakai dia malah ketiban apes seperti ini. Tintin, suara klakson mobil menyadarkan lamunan Nafisa. Gadis itu menoleh, sebuah mobil berhenti tepat di belakangnya. Nafisa sedikit bingung, dia mundur beberapa langkah saat pintu mobil itu terbuka. Sebuah sepatu merek terkenal menginjak trotoar kala itu. Motornya mogok, tanya orang itu pada Nafisa. Kau tidak perlu takut, aku bukan orang jahat. Aku lihat kau sedang bermasalah dengan motormu. Jika boleh aku akan membantumu. Nafisa masih diam mematung memperhatikan pria di hadapannya. Dari atas sampai bawah, memang jika dilihat dari penampilannya pria ini tidak terlihat seperti pria brengsek. Namun siapa yang tahu, penampilan selalu bisa menutupi jati diri orang yang sesungguhnya. Aku Randy. Pria itu mengulurkan tangannya di hadapan Nafisa. Dengan tangannya agak gemetar, Nafisa menerima uluran tangan Randy. Aku Nafisa, ucapnya sedikit gugup karena masih takut. Ah Nafisa, nama yang cantik sama seperti orangnya. Pipi Nafisa bersama merah. Jujur saja baru kali ini dia mendapatkan pujian dari lawan jenis. Sebenarnya Nafisa bukan tipe gadis yang tidak disukai laki-laki. Hanya saja dia sedikit menutup diri karena takut terjerumus pada pergaulan bebas. Oleh karena itu setiap kali ada yang mengajaknya untuk berkenalan atau berteman, dia selalu menghindar. Ban motornya kempes. Randy memperhatikan ban motor belakang Nafisa yang lumer. Iya kak, aku tidak tahu kenapa tiba-tiba ban motor ini pecah, padahal di rumah aku sudah memeriksanya dan semuanya baik-baik saja. Mungkin memang aku lagi kena sial hari ini. Randy tersenyum dan memperhatikan area sekitar untuk melihat barangkali ada bengkel di sekitar sana. Namun sepertinya bengkel yang mereka harapkan tidak ada. Begini saja, kalau kau mau, aku ada seseorang teman yang memiliki bengkel di sekitar sini. Aku akan menyuruh mereka untuk membawa ban dalam yang baru. Kita nggak mungkin mendorong motornya dari sini, bukan? Jikapun diderek, aku tidak membawa tali. Nafisa mengangguk, dia tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau dia memang harus menunggu bantuan agar dia bisa pulang menggunakan motor kesayangannya. Di sini masih agak panas, bagaimana jika kita menunggu di mobilku saja, Nafisa? Nafisa awalnya agak ragu, namun sore itu memang matahari masih ada di atas. Daripada gosong, lebih baik dia menerima tawaran Randy. Setelah ada di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka berdua. Nafisa yang memang jarang berbicara apalagi dengan orang yang baru dia kenal membuat Randy kesulitan untuk memulai percakapan. Jujur saja Randy adalah orang yang sangat suka berbicara, namun jika lawannya diam terus seperti Nafisa, dia juga sedikit kesulitan karena Nafisa hanya akan menjawab pertanyaannya seadanya. Apa kau masih sekolah? Tanya Randy. Nafisa menggeleng kemudian mengangguk, membuat Randy yang melihat itu mengerutkan keningnya bingung. Maksudku, aku sudah tidak sekolah tapi aku juga masih belum lulus. Intinya aku masih menjadi seorang murid karena aku masih menunggu surat kelulusan dari sekolah. Aku mengerti, pantas saja kau terlihat masih sangat muda.